Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisilma Nohas, NIM 221420111197, kelas A3 Keperawatan semester 3, dengan dosen pengampu Aprilia Widya Mandey, SH, SS, MH. Pada saat ini saya akan membahas materi tes tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara pada Republik Indonesia dimulai pada tahun 1945. Pada tahun itulah berdirinya Negara Republik Indonesia sebagai suatu kumpulan besar manusia yang sehat jiwanya dan berkobar-kobar hatinya, menimbulkan suatu kesadaran batin yang dinamakan bangsa. Selanjutnya, Persatuan Indonesia merupakan ide besar yang merupakan cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia telah menjiwai proses penetapan bentuk negara. Bentuk negara yang telah dipilih harus memungkinkan terwujud dan terjaminnya Persatuan Indonesia. Berdirinya negara ini tidak hanya ditandai oleh proklamasi dan keinginan untuk bersatu bersama, akan tetapi hal yang lebih penting adalah adanya UUD 1945 yang merumuskan berbagai masalah kenegaraan. Hasil pemilihan umum tersebut melahirkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat dan terbentuk konstitusi yang bertugas membuat UUD. Setelah bersidang selama beberapa tahun, konstitusi dibubarkan oleh Presiden Soekarno secara sepihak. Setelah itu dimulailah periode kembali ke UUD 1945, ditandai dengan Dekrit Presiden tahun 1959. Setelah tahun 1998 maka dimulai zaman reformasi dan zaman ini diakibatkan oleh berbagai krisis, yaitu satu, krisis ekonomi, yang kedua, krisis politik ditandai dengan adanya krisis kepemimpinan, tiga, krisis konstitusi ditandai dengan otoriternya kepemimpinan nasional atas dasar, keempat, konstitusi atau executive review. Krisis-krisis tersebut melahirkan gerakan reformasi yang menginginkan suatu perubahan di Indonesia. Satu zaman perubahan dinamakan reformasi menandai berakhirnya Orde Baru dengan digantikan oleh Orde Reformasi atau zaman reformasi. Ada juga sejarah konstitusi. Konstitusi merupakan suatu fondamen atau arah dari suatu roda kenegaraan yang akan dijalankan dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan dalam negara, karena dalam suatu negara terdapat banyak pusat-pusat kekuasaan. Pemahaman awal tentang konstitusi pada masa itu hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta ada kebiasaan saja. Kemudian pada masa kekaisaran Roma, pengertian konstitusi memperoleh tambahan arti sebagai sekumpulan ketentuan serta peraturan dibuat oleh para kaisar atau para predator, termasuk di dalamnya pertanyaan-pertanyaan pendapat dari para ahli hukum atau negaraan serta kebiasaan setempat di samping undang-undang. Pada giliran berikutnya, masa Perang Dunia I tahun 1914 telah banyak memberikan dorongan yang kuat bagi konstitusionalisme, yaitu dengan jalan menghancurkan pemerintahan yang tidak liberal dan menciptakan negara-negara baru dengan konstitusi yang berasaskan demokrasi dan nasionalisme. Pengaruh Perang Dunia Kedua terhadap konstitusionalisme politik jauh lebih parah bila dibandingkan pada masa Perang Dunia I, sebab kemenangan dari bangsa-bangsa yang berserikat terhadap kekuatan tirani saat itu berarti Perang II telah memberikan kesempatan kedua kalinya kepada bangsa-bangsa
untuk menerapkan metode konstitusionalisme terhadap bangunan internasional melalui piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai perdamaian dunia yang permanen. Dan juga sejarah dan dinamika konstitusi di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kenegaraan di Indonesia. Latar belakang terbentuknya konstitusi UUD 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 dan bahan hampir seluruh diambil dari RU yang disusun oleh Panitia Perancang UUD tanggal 15 Juni 1945. Selanjutnya memiliki Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Ketua Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang keempat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi Komitmen Nasional. Dalam perkembangannya, adapun UUD 1945 menjadi dasar ataupun konstitusi dari negara Indonesia beberapa kali mengalami amandemen. Konstitusi amandemen merupakan sebuah istilah dari satu proses perubahan secara resmi mengenai dokumen ataupun catatan resmi, dan yang paling utama adalah untuk memperbaiki. Baik, sekian dari presentasi atau materi yang saya bahas pada saat ini. Bila ada kurang, saya mohon maaf.